Ya, beberapa waktu belakangan ini saya menerima banyak sekali ya pesan dari masyarakat lewat WA, DM, atau juga saya turun ke lapangan kemarin ya. Hari ini saya ingin coba membacakan langsung beberapa aspirasi itu dan saya jawab dengan jernih karena tugas kami memang bukan hanya mendengar tapi memastikan bahwa kebijakan itu adil bagi rakyat ya dan sehat buat daerah. Ini yang paling banyak saya terima ya terkait dengan Pak, kami mau bayar WTO saja susah, harus bolak-balik antri katanya. Tidak jelas katanya. Ini persoalan mendasar dalam tata kelola ya. Dalam prinsip governance, pelayanan publik itu harus mudah, transparan, dan cepat. Kalau hari ini masyarakat masih harus bolak-balik, antri dan informasi tidak jelas, berarti sistemnya yang belum efisien. Padahal secara kapasitas kita sudah mampu secara digital ya. Artinya problemnya bukan di teknologi, tapi manajemen sistem dan komitmen pelayanan. Sebagai wakil rakyat ini akan kita dorong digitalisasi penuh, transparansi tagihan, dan standar pelayanan yang jelas. Karena bagi saya kepatuhan rakyat harus dijawab dengan kemudahan dari negara. Kalau rakyat sudah mau bayar, negara tidak boleh mempersulit. Poinnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ini juga cukup ramai. Pesannya begini, Pak kami mau bayar WTO, tapi kenapa jalan masih rusak, banjir masih ada, ruli masih banyak, dan macam-macam ya. Kita jelaskan dengan jernih ya, bahwa WTO ini adalah kewajiban atas pemanfaatan lahan negara yang dikelola oleh BP Batam dan umumnya berlaku dalam siklus sekitar 30 tahun. Konsepnya begitu. Ini adalah instrumen fiskal kawasan untuk mendukung pembangunan. Tapi dalam prakteknya, masyarakat menilai dari output bukan dari konsep. Kalau masih ada banjir, jalan lingkungan belum baik, atau layanan belum merata, maka wajar muncul pertanyaan tentang akuntabilitas penggunaan dana ya. Disinilah peran kami sebagai dewan memastikan ada keseimbangan antara kewajiban masyarakat dan hasil yang mereka terima. Dalam kebijakan publik ini disebut keadilan timbal balik. Ada kontribusi, ada manfaat. Artinya kalau rakyat sudah mau bayar, negara wajib hadir dengan hasil yang nyata. Ya. Dan yang ketiga ini aspirasi yang menurut saya sangat progresif ya. Begini, Pak, kenapa bukan developer saja yang bayar di awal? Kenapa harus masyarakat? Ini pendekatan yang perlu kita kaji serius ya. Secara struktur ekonomi, pengembang adalah pihak yang mengakses lahan dalam skala besar dan memperoleh nilai ekonomi di awal. Sementara masyarakat membeli rumah untuk kebutuhan dasar saja, tempat tinggal. Karena itu saya mendorong arah kebijakan bahwa WTO cukup dibayar sekali di awal oleh pengembang. Dalam teori kebijakan ini disebut pergeseran beban ke hulu ya. Beban ditempatkan pada pihak yang punya kapasitas ekonomi lebih besar. Namun tentu ini harus diatur dengan hati-hati. Jangan sampai langsung dibebankan ke harga rumah. Disinilah negara harus hadir menjaga keseimbangan. Jadi kita tidak hanya bicara pro rakyat saja, tapi juga memastikan sistemnya tetap sehat dan berkelanjutan. Yang kuat menanggung di depan dan yang kecil jangan dibebani di belakang. Karena tentu kemampuan masyarakat kita masih sangat lemah. Jadi posisi kami jelas ya, pelayanan harus diperbaiki, keadilan harus ditegakkan, dan sistem harus kita benahi. Masyarakat Batam ini bukan tidak mau bayar, mereka hanya ingin dipermudah, diperlakukan adil dan melihat hasilnya. Dan disitulah kami hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pembangunan daerah ya. Luar biasa. Saya tidak hanya mendengar ya, saya ingin memastikan bahwa ini diperjuangkan dengan akal sehat dan keberpihakan. Kita dukung.